Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi. Hari ini gua nggak bisa masuk kantor ya, parah sih sebenarnya, meriang sini. Cuman ya udahlah, gue selalu semangat lah. Paling nggak gue duduk di sini masih sanggup lah. Ya teman-teman, ada updatean sedikit ya, bukan updatean sih, lebih klarifikasi ya mengenai apa yang sudah gue sampaikan beberapa waktu lalu mengenai ketentuan-ketentuan. Dan untuk kurs sendiri ya, mungkin dalam waktu dekat akan buka ya, mungkin bisa bisa hari ini, bisa besok, atau lusa lah, 1-2 hari ke depan lah ya. Jadi yang ini siap-siap aja. Nanti kalau udah rilis banget gue infoin lagi. Tapi yang terinfo itu udah sangat dekat banget ya. Jadi ya tunggu aja sebentar lagi. Dibilang kapan kapan kapan. Ya udah pasti minggu ini pasti deh. Gue pastiin pastilah minggu ini. Jadi intinya ya, kur tahun ini adalah lebih menyasar debitur-debitur baru ya teman-teman ya. Karena makanya sekarang itu kur dibatasin mengulang 4 kali maksimal untuk sektor produksi, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan ya. Tapi kalau di luar itu dibatasin 2 kali aja. Karena diharapkan akan ada newcomer baru. Nah, debitur-debitur yang sudah menikmati kur diharapkan bisa naik kelas ke selain kur ya, biar gantian gitu nggak. Karena kan tahu sendiri kan subsidi. Ya ini tuh kan terkait subsidi dan kuota ya. Artinya biar banyak orang yang belum menikmati subsidi tersebut bisa menikmati juga. Seperti itu sih intinya. Untuk ketentuan-ketentuan yang mungkin yang perlu gua ini lagi ya, gua ya semacam diluruskan lagi karena kan seperti gue bilang, kadang-kadang pemahaman orang beda. Nah, ternyata gue udah dapet insight baru ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya kur ya ada 3 ya, super mikro, ada mikro, ada kecil. Super mikro itu kan sampai 10 juta, mikro itu di atas 10 sampai 100 juta, kalau kecil tuh di atas 100 juta sampai 500 juta. Nanti betul-betul sampai 100 juta diberlakukan tidak memerlukan jaminan tambahan ya. Mungkin mengenai jaminan bisa cek di video gue sebelumnya, jaminan tambahan tuh apa aja, kan udah dijelasin tuh. Jaminan 2, jaminan pokok, jaminan tambahan, kayak gitu kan. Nah, sampai 100 juta betul-betul tidak diperlukan jaminan tambahan. Tidak diberlakukan ya. Karena mungkin pemerintah pengen mempermudah akses kur aja bagi yang belum punya jaminan bisa mendapat juga seperti itu. Nah, untuk kur mikro dan kur kecil itu degradasi ya teman-teman bunganya ya. Pertama 6%, kedua 7%, berulang ketiga 8%, berulang keempat 9%. Tapi gini teman-teman ya, eh itu kan bunganya naik ya. Jadi kalau kur mikro nih, misalkan teman-teman udah pernah ngambil nih, kur udah 3 kali nih Pak, dari tahun 2017, terus 2016, kemudian 2020. Udah ngambil nih, sekarang lagi berjalan nih, Pak saya mau top up lagi. Dihitungnya ke berapa top up ini? Dihitungnya kedua kali ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman semua top up, ini gue pastikan ya, semua top up itu kehitungnya 2 kali. Karena peraturannya itu diberlakukan 2022 ke atas. Berarti kalau betul-betul sekarang ngajuin kur, betul-betul nggak pernah pinjam kredit apapun, dihitungnya sekali. Tapi kalau teman-teman sudah pernah ngajuin kur berkali-kali pun pada masa lampau gitu, dihitungnya tetap 1 kali aja. Jadi kalau teman-teman top up 2023, dihitungnya yang kedua ya teman-teman ya. Jadi ingat-ingat ya, itu teman-teman, Pak saya udah ngambil 3 kali nih Pak tahun-tahun sebelumnya, itu top up lagi boleh nggak? Boleh, dihitungnya yang kedua. Jadi 2022 ke atas dihitungnya sekalinya. Berarti 2023 nih sekali. Kalau ngajuin sekarang nih, fresh perawan kur masuk itu hitung sekali. Tapi kalau teman-teman sudah ngajuin 2 kali, 3 kali sebelumnya, sekali pun sebelumnya, dihitungnya kalaupun top up itu kehitungnya yang kedua 2023 nih. Jadi bunganya nggak 6% kalau yang mikro atau kecil ya, 7% bunganya. Jadi kalau teman-teman, Pak saya mau top up, berarti bunganya yang berlaku sekarang 7%, nggak 6% ya, gitu. Walaupun Pak kemarin kan kur kecil Pak, kur mikro Pak, saya kemarin 70 Pak, tahun 2020. Sekarang saya mau naik 200 Pak, bunganya harusnya kur kecil kan 6% Pak pertama kali, enggak. Pertama kali dihitung waktu kur mikronya yang 70 jutanya, ya. 70 naik jadi 150,
Nah, 70 jutanya 6%, 150 jutanya kehitung yang kedua. Berarti 7% naiknya. Jadi gue pastikan yang top up itu masuknya adalah yang kedua sekarang. Walaupun berapa kali top up pun ya. Jadi ditanya bunganya berapa? Berarti yang top up semuanya menurut gua itu 7%. Jadi perpindahan dari mikro ke kecil pun lompat naik kelas itu kehitungnya yang kedua gitu. Ya teman-teman, biar teman-teman juga nggak ini. Kemudian BPJS ketenagakerjaan itu wajibnya di atas 100 juta, ditegaskan lagi. Nanti dibantu sih sama perbankannya ya. Tapi setiap bank sistemnya beda-beda ya. Karena BPJS ketenagakerjaan ini maksudnya tetap ada tapi jangan sampai menghambat. Mungkin nanti bank teman-teman mengakomodir hal itu dengan cara sendiri-sendiri ya. Ada yang diakomodir sama banknya, ada yang nggak ngerti lah ya. Yang pasti bank harusnya mempermudah proses ini gitu loh. Ini kan wajib sih, cuman jangan sampai menghambat gitu loh. Kalaupun misalkan paling tidak masih proses pun nggak masalah gitu, belum jadi gitu. Yang penting proses itu tetap berjalan kan gitu. Ya mungkin seperti itulah ya, intinya wajib di atas 100 juta. Tapi kalaupun masih proses masih bisa sih harusnya ya. Kemudian kayak Shopee Pay Later itu masih boleh ya, walaupun kreditnya kredit usaha misalkan ya, itu masih bisa dikasih kur. Jadi tidak menghambat gitu. Itu sih paling gue sampaikan. Kayaknya sih sebentar lagi ya. Tadi sih kalau sore ini bisa, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Paling nggak besok atau lusa ya. Bener sih ada yang bilang tanggal 10, bisa jadi sih tanggal 10 ya. Jadi kalau ada yang bilang Maret, itu sih Maret nggak mungkin. Karena pemerintah juga sudah terlambat 1 bulan saja, mereka sebenarnya sudah tertinggal ya. 1 bulan itu untuk muterin uang ekonomi puluhan triliun kan. Sekarang kan targetku kan 450 triliun. Berarti pembaginya 11 bulan. Mungkin berat ke pemerintah, berat juga ke bank kan, ya nggak? Iyalah, sebulan itu berharga loh bagi perbankan ya. Berharga dalam artian apa? Berharga untuk mencapai target, berharga juga untuk mendapatkan pendapatan bunga ya nggak? Seperti itu. Nah khusus super mikro ya, tidak ada kenaikan bunga ya, boleh ambil berkali-kali, jadi nggak ada pembatasan berapa kali gitu. Kalau super mikro ya sampai 10 juta. Ya, berkali-kali pun boleh, bunganya tetap 3%. Paling itu yang bisa gue sampaikan. Lagi gak enak badan. Ya, mudah-mudahan gue cepet sehat biar bisa aktivitas lagi. Sampai ketemu lagi, kalau ada updatean gue pasti update. Ya, sampai saat ini gue bilang belum bisa, tapi bukan berarti nggak ada. Mungkin besok atau Jumat. Ya, oke guys, itu aja update gue yang terakhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.